Oke, pada video kali ini saya akan membahas seputaran basic-basic dari software Blender ini ya. Di sini saya menggunakan Blender 2.91 beta, dan bagi kalian yang belum mendownload Blendernya atau software Blender ini, insya Allah nanti linknya saya cantumkan di deskripsi videonya. Ya, untuk pertama tampilan Blendernya seperti ini, khususnya untuk 2.91 beta. Ini adalah splash screen-nya ya, dimana di sini kita mempunyai berbagai opsi. Namun untuk basicnya kita lewatkan saja. Untuk opsi-opsi ini kita klik saja. Sebentar, saya akan aktifkan screen case-nya dulu supaya kalian bisa melihat tombol keyboard ataupun mouse yang saya tekan selama saya melakukan suatu hal, khususnya di Blender ini ya. Oke, yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah pengorbitan ataupun orbiting. Jadi apa itu pengorbitan? Saya contohkan langsung. Ketika kita mengklik scroll mouse-nya atau tombol tengahnya, dan kita gerakan mouse-nya, maka di sini kita melakukan orbiting di Blendernya, ataupun kita mengelilingi si objek ini. Ini kan objek, ada objek kotak. Jadinya kita mengelilinginya seperti itu. Ini namanya orbiting. Dan orbiting ini dia sebatas memutar ya, seperti ini memutar. Dan untuk zoom in dan zoom outnya kita menggunakan scroll mouse-nya ini ya. Zoom in kita putar ke depan, dan zoom out ke belakang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah panning ya. Jika yang tadi itu adalah orbiting, kita memutar. Nah, untuk panning ini dia seperti menggeser. Nah, seperti ini ya, dia menggeser. Jadinya dia tidak memutar sepenuhnya seperti si orbiting tadi. Dan jika kalian perhatikan di pojok kanan atas ini, di sini ada ini ya, ada semacam sumbu. Di sini adalah sumbu X yang warna merah, Y warna hijau, dan Z warna biru. Nah, di sini juga ada di 3D Windows-nya atau 3D Space-nya. Di sini ada ini ya, garis merah sama hijau yang mengindikasikan si sumbu X dan Y-nya seperti ini. Dan by the way, di sini kita bisa melakukan orbiting di sini juga ya, di area sumbu ini dengan mengklik kiri, dan kita memutar ataupun menggerak-gerakkan mouse-nya, sama saja seperti kita melakukan orbiting di sini. Ya, kita kembali lagi, dan ketika kita mengklik si salah satu sumbu ini. Nah, misalnya saya akan mengklik si sumbu Y ini kan. Ini bisa diklik. Nah, maka dia akan simetris view-nya ya. Maksudnya dia simetris view-nya ke samping. Dan jika kalian lihat di sini di pojok kirinya atas, di sini adalah back orthographic. Nah, di sini ada dua macam view sih untuk di Blendernya. Ada yang orthographic dan perspektif. Nah, seperti ini. Dimana perspektif ini semakin jauh suatu bidang, maka terlihat semakin kecil. Seperti itu. Dan untuk yang orthographic, dia kebalikan dari si perspektif ini. Jadinya kan si perspektif tadi makin jauh bidangnya, maka makin kecil ya, seperti ini. Walaupun dia simetris, tapi kalau dia perspektif maka akan terlihat lebih kecil dibanding dengan yang bidang di terdekat, seperti itu. Jika orthographic, bentar ya, btw untuk ini ya, untuk kalian yang ingin belajar Blender, disarankan menggunakan keyboard yang ada numericnya atau yang ada numpadnya, karena di sini sangat diperlukan ya si numpad ini, khususnya untuk mengatur view yang ada di sini tadi. Meskipun kita bisa memakai mouse dan mengklik ini ya, sumbu-sumbunya, namun
jika kita menggunakan numpad akan lebih ini ya, lebih cepat lagi ya, seperti ini. Oke, untuk numpadnya, bentar, yang tadi itu kita sampai mana tadi tuh ya? Ya, untuk view perspektif kita akan ganti menjadi view ortografik. Nah, seperti ini. Yang jadinya objek ataupun bidang yang letaknya jauh dia akan semakin membesar, dan objek yang dekat ukurannya semakin kecil, seperti ini. Dia kebalikannya si perspektif tadi. Nah, shortcutnya dia pakai numpad 5 ya untuk switch dari perspektif ke ortografik maupun sebaliknya. Untuk ngomong-ngomong soal sumbu yang tadi, kita sampai ke ini ya, sumbu y lagi, ketiga sumbu ini. Jadi ketiga sumbu ini mengindikasikan suatu arah ya, dimana ketika kita menekan tombol Y ini, sumbu Y, dia akan di sini ada back ortografik atau tampak ortografik belakang. Dan ketika kita klik yang ini si X ini, maka dia akan right ortografik atau tampak kanannya ya. Dan untuk Z, top, dia tampak atasnya. Nanti bagaimana untuk sebaliknya? Ini kan top ortografik, dan bagaimana untuk ke bawahnya atau bottomnya? Ya, kita klik saja yang Z ini lagi. Nah, maka dia akan menampilkan bottom ortografik atau view bawahnya dari objek ini ya. Sama, ini juga berlaku untuk sumbu Y dan X, seperti itu. Ya, ini back ortografik, kita tekan lagi menjadi front. Ini right ortografik, kita tekan lagi menjadi left. Dan untuk shortcut yang ada di numpadnya, untuk front sendiri dia pakai numpad 1 ya. Kalian bisa lihat di sini numpad 1. Dan untuk backnya control numpad 1. Nah, tadi kan untuk frontnya dia pakai numpad 1. Dan jika sebaliknya atau view belakangnya, jadi dia tambah kontrol saja gitu, kontrol numpad 1. Dan untuk sumbu Y nya pakai numpad 3 untuk ortografik ke kanan, dan sebaliknya seperti ini untuk ke kiri. Untuk top view nya pakai numpad 7, dan sebaliknya kontrol numpad 7 untuk view bawahnya ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini untuk pengenalan si basic Blender, khususnya untuk orbiting, panning, dan mengatur view-nya. Ya. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan membawakan ataupun membahas step keduanya ya. Yap. Dan stay tune, keep it up.